Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Numra Dayana dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur sel dan DNA. Namun, perlu kita ketahui, sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Selain itu, sel ini sangat berperan penting dalam tubuh manusia karena sel ini merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup itu sendiri. Nah, ada dua jenis sel, yaitu prokariotik dan eukariotik. Prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti dan sistem endomembran. Nah, contohnya pada sel prokariotik yaitu bakteri. Nah, pada eukariotik yaitu sel yang memiliki membran inti. Hal ini terbukti dengan sudah terbungkusnya RNA serta DNA dengan membran inti. Contohnya ameba, jamur, alga, tanaman, dan hewan. Sel ada 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Dan selanjutnya itu pewarisan sifat. Pewarisan sifat yaitu penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial yang bergantung dengan sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Nah, komponen pewarisan sifat ada 2, yaitu kromosom dan gen. Kromosom yaitu struktur berbentuk kumpulan benang-benang halus yang fungsinya pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Sel tubuh terdapat 23 atau 40 buah kromosom yang dapat dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, inilah contoh gambar pada kromosom. Nah, kromosom itu ada 2 bagian, yaitu autosomes dan seks kromosomes. Nah, selanjutnya itu gen. Gen adalah segmen DNA dari DNA satu ke DNA lain. Gen merupakan unit terkecil materi genetik yang berlokasi di setiap lokus kas kromosom. Komponen ini terdiri dari sepenggal DNA. Nah, selanjutnya itu ekspresi gen. Ekspresi gen yaitu rangkaian proses penerjemahan informasi genetik dengan menggunakan gen sebagai cetakan menjadi protein dan selanjutnya menentukan fenotip. Nah, dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau splicing RNA, translasi dan modifikasi pasca translasi dari protein. Religasi gen memberikan kontrol sel terhadap struktur dan fungsi dan merupakan dasar untuk diferensiasi sel, morfogenesis, dan keserbagunaan dan kemampuan beradaptasi dari setiap organisme. Religasi gen juga dapat berfungsi sebagai substrat untuk perubahan evolusioner karena kontrol waktu, lokasi, dan jumlah ekspresi gen dapat memiliki efek besar pada fungsi atau aksi gen dalam sel atau dalam organisme multiseluler. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.